Bapak Ibu, selama ini kalau Bapak Ibu dengar kata orang alim, pasti Bapak Ibu akan memikirkan orang yang ahli dalam bidang agama. Betul? Betul nggak? Iya. Orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan, orang yang menemukan ini, menemukan itu, yang jelas-jelas bermanfaat untuk kehidupan, nyaris mereka tidak pernah disebut ulama. Jadi sebetulnya ini adalah baju harian orang Arab. Di sana itu baju harian. Orang Arab sendiri tidak pernah mengklaim kalau baju ini adalah baju suci. Tetapi kenapa di luar Arab, kalau orang pakai baju ini, kok jadi seolah-olah dia itu suci? Jadi jangan sampai jubah itu hanya dijadikan sebagai baju untuk melindungi kelebahan diri kita sendiri. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu juga sekarang pakai jubah, pakai baju luar. Betul nggak? Iya. Dan harusnya baju luar ini mencerminkan yang di dalam. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Apalagi kalau kita mengklaim ya baju yang dipakai ini adalah perintah agama. Jadi kalau menggunakan baju agama, kan ada atribut agama yang dibawa. Harusnya hidupnya sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, kita tidak sadar kalau ruang kosong ini adalah ruang kehidupan. Bahkan semua manusia pun sekarang sedang mengambil kehidupan dari ruang kosong. Makanya coba berani belajar kosong. Karena siapapun yang berani belajar kosong pasti akan isi. Tapi siapapun yang selalu isi akan kosong. Orang yang sombong, keras kepala, gagah-gagahan seperti gunung batu, tidak akan bisa menampung air. Tapi orang yang rendah hati selalu merasa tidak tahu, walaupun dia banyak tahu. Maka dia akan selalu dialiri ilmu pengetahuan. Dan ilmu-ilmu pengetahuan yang sejati, yang disebut dengan ilmu laduni, yang dialirkan oleh semesta, hanya jatuh dan dititipkan pada orang-orang yang berani untuk kosong. Hidup itu yang bagus ya seperti air. Air itu tidak pernah menyalahkan angkasa ketika dia jatuh. Dan air pun tidak pernah memilih ketika jatuh. Jatuh di tempat yang bersih, jatuh di tempat yang kotor, dia terima aja kejatuhannya. Dan tetap dia memberi manfaat. Kalau dia jatuh di tempat yang kotor, dia akan membersihkan. Dia jatuh di pohon, dia akan menghidupkan. Ya. Makanya orang-orang yang bijak tidak pernah jauh dari alam. Karena alam ini berisi tanda-tanda Tuhan. Makanya orang yang tidak bisa membaca tanda-tanda Allah di semesta ini kan disebut orang yang tertutup. Tertutup bahasa Arabnya adalah kafir. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim. Dan orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan di semesta ini, baik yang ada dalam dirinya maupun yang ada di semesta, itulah orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda agama dengan kita. Tetapi orang kafir itu yang tertutup. Apapun yang dia lihat tidak memberi manfaat bagi dia. Apapun yang terjadi tidak memberi nasihat pada dia. Banyak peristiwa yang dialami tetapi dia rugi dalam kehidupan ini karena dia tidak pernah belajar. Sebanyak itu peristiwa yang terjadi, dia pun tidak bisa mengambil pesan dari peristiwa. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Makanya disitulah Allah bersumpah, ya, demi waktu sesungguhnya manusia itu rugi. Ya, siapa yang rugi? Yang rugi itu adalah mereka yang ya abai terhadap semua tanda-tanda yang diperlihatkan Allah. Padahal di dalam diri kita tuh banyak sekali tanda-tanda Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Waduh, kalau diungkap. Ya. 100 triliun sel dalam tubuh kita membentuk organ tubuh kita. Itu semua adalah tanda-tandanya. Dan kalau dibaca semua tanda-tanda itu dalam tubuh saja, tidak akan cukup waktu. Makanya berjalan di alam semesta puluhan kilometer mungkin bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Tapi berjalan ke dalam diri walaupun sejengkal, kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu caranya, mungkin selama hidup pun tidak cukup waktu. Apalagi dalam diri kita ada penyakit yang namanya penyakit kesombongan. Sesungguhnya kita itu tidak tahu, tetapi kita sendiri tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Malah sibuk untuk membuat jubah-jubah kepalsuan untuk menutup ketidaktahuan kita. Dan dikiranya kebodohan itu bisa disembuhkan dengan jubah. Dikiranya kesombongan itu bisa disembuhkan dengan baju luar. Padahal baju luar itu semakin tebal, semakin akan membuat kita tidak tahu kebodohan kita sendiri. Dan kebodohan tidak bisa disembuhkan dengan pakaian luar. Nah, banyak orang yang sibuk untuk mendandangi pakaian luarnya, tetapi dia lupa untuk mendandani diri sejatinya di dalam.
Nah, itulah yang akan kita kaji hari ini. Makanya kajian kita hari ini ya sudah tertera di layar ini. Kita akan belajar untuk melepaskan jubah kealiman palsu. Ya, ini judul kita hari ini. Jadi judulnya apa? Melepaskan jubah kealiman palsu. Jadi kita akan berlatih melepaskan. Nah, apa yang dilepaskan? Jubah. Jubah apa? Jubah kealiman palsu. Makanya banyak orang yang mengklaim dirinya seolah-olah alim. Alim itu ahli ilmu sebetulnya. Tetapi dia hanya mengulang-ulang ilmu yang sudah dihafalnya di otaknya. Tidak pernah bisa mengalirkan ilmu baru. Kenapa? Intuisinya mati. Makanya ada 5 tubuh manusia. Yang paling atas namanya tubuh spiritual. Yang kedua namanya tubuh intuisi. Dan yang ketiga namanya tubuh mental. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Dan yang keempat namanya tubuh energi. Nah, yang paling kasar namanya tubuh fisik. Jadi kalau tubuh fisik ini ingin kelihatan sehat, dan memang betul-betul sehat, maka sehatkan aja tubuh-tubuh di atasnya. Makanya kalau orang sakit-sakitan secara fisik, itu sebetulnya gambaran. Kalau tubuh di atasnya, pasti ada masalah. Orang yang bermasalah dengan tubuh spiritualnya, jiwanya kotor, ya pasti bermasalah ke tubuh fisiknya. Karena yang tubuh spiritualnya kacau balau, pasti tubuh intuisinya juga tidak hidup. Sehingga jalur intuisi untuk mengakses alam-alam tinggi dalam dirinya, itu mengalami hambatan. Dan setiap manusia sebetulnya diberi akses untuk memiliki jalur intuisi, yaitu bisa mengakses ya kesadaran tertinggi dalam dirinya yang disebut dengan sidra al-muntaha. Dan disitulah ya letaknya kecerdasan semesta tanpa batas. Sehingga kita bisa melampaui pikiran biasa, memasuki kecerdasan tanpa batas. Tapi berapa banyak yang bisa mengakses itu? Ya, sangat sedikit, bahkan sangat-sangat sedikit. Dan kebanyakan orang ya hanya senang mengulang-ulang pengetahuan basi yang sudah lama, yang tidak bermanfaat. Karena dirinya tidak menyediakan ruang untuk kehadiran ilmu baru. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang berjubah kealiman palsu. Kalau dia belum bisa melepaskan ya jubahnya ini, selamanya akan tertutup. Sehingga dia tidak pernah ya mendapatkan hal baru dalam hidupnya. Sangat aneh, kita ingin dapat hasil yang baru, tetapi kita masih menggunakan cara berpikir yang lama. Metodenya masih lama, cara berpikirnya masih lama, ilmunya masih lama, tapi berharap kita dapat pengetahuan baru. Sama seperti orang berbisnis, ya, modal lagi, modal lagi, modal lagi, tetapi menggunakan cara berbisnis yang lama, yang sudah terbukti cara yang lama menghancurkan semua uangnya. Tapi dia terus memulai dengan uang lagi, uang lagi. Makanya tidak pernah dapat ya hasil yang baru. Einstein pernah mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah di tingkat kesadaran di mana masalah itu terjadi. Makanya menyelesaikan masalah itu bukan mencari jalan keluar. Menyelesaikan masalah itu mencari jalan ke dalam. Makanya kan coba, setiap ada masalah selalu dicari jalan keluarnya, tambah bermasalah. Bahkan yang disebut solusi pun bisa jadi menjadi masalah baru. Tapi kalau kita mencari jalan ke dalam, di situ justru terjadinya solusi yang sejati. Tetapi kita tidak suka ke dalam, sukanya keluar. Kita sukanya bertarung. Coba belajar seperti air. Air itu tidak pernah bertarung dengan batu, tapi dia bisa membentuk batu. Dengan ketekunannya dia mengalir, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, terus saja mengalir, tanpa henti, continue. Malah dengan alirannya yang lembut itulah air bisa membentuk batu. Dan dia tidak pernah bertarung dengan batu. Karena pertarungan itu pasti akan menghasilkan perlawanan. Dan sekarang manusia senangnya bertarung, senangnya berkompetisi. Lalu terjadilah yang disebut dengan menang kalah. Padahal kemenangan yang sejati ya bukan saat kita melumpuhkan orang lain. Kemenangan sejati justru saat kita bisa melumpuhkan ego kita, melumpuhkan diri sendiri, melumpuhkan diri kita. Mengalahkan orang lain itu sangat mudah, tetapi mengalahkan diri sendiri itu jauh lebih susah. Makanya orang yang sudah menggunakan jubah kealiman tapi itu palsu, dia semakin tidak sadar diri. Dia semakin tidak tahu siapa dirinya. Dan semakin tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan oleh dirinya. Dia terus mengontrol agar semua orang lain, semua situasi seperti yang dia mau.
Makanya lihat orang yang seperti itu, pasti hidupnya penuh dengan kelelahan, tanpa ada kedamaian. Yang harusnya dia kontrol, dia lepaskan. Yang tidak dia bisa kontrol, dia kontrol terus-menerus. Coba. Bapak Ibu sudah punya pengalaman. Ingin semua orang dikontrol oleh kita. Pasangan kita, anak-anak kita, semua harus mengikuti yang kita mau. Dan kalau mereka mengikuti yang kita mau, disebut mereka itu baik. Karena mereka menjadi penurut terhadap kita. Padahal menuruti kita, yang tidak sadar, menuruti kita, yang tidak punya pengetahuan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita membentuk orang lain seperti kita. Gagalnya seperti kita. Ya, bututnya seperti kita. Dan menganggap itu adalah kesuksesan. Nah, kira-kira ini yang akan kita bongkar ya, rahasianya hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Sengaja saya menampilkan gambar-gambar ini. Ya, mungkin sudah tahu ya. Coba gambar yang paling atas sebelah kiri itu gambar apa? Gambar toga ya. Gak ada orangnya. Gambar toga. Dan biasanya kalau orang sudah mencapai tingkat pendidikan tertentu, lalu diwisuda. Nah, ketika diwisuda kemudian dikasih baju kebesaran, namanya toga. Ya toh? Dan kelihatan ketika wisuda seperti ilmuwan. Seperti orang yang terhormat. Begitu kan? Iya. Sudah kelihatan lagi, tidak kelihatan lagi kita pakai jubah ini. Apakah dia tukang nyontek, tugasnya dikerjakan orang, apakah skripsinya palsu, apakah nilainya itu hasil merayu dosen, udah gak kelihatan lagi. Bahkan nyaris semua perilaku brengseknya itu gak kelihatan lagi. Semua ditutupi dengan kain kehormatan yang bernama toga. Bapak Ibu saya mau nanya, kalau mahasiswa IPK-nya 3,2 misalnya, ketika pakai toga berubah gitu, jadi 6,5? Enggak kan? Ilmunya ya ketika sebelum pakai toga segitu. Ketika pakai toga, tiba-tiba ilmunya jadi melambung gitu? Kan tidak. Nah, kita coba ya. Makanya kalau di wisuda itu kan sebetulnya sederhana aja. Setelah pakai baju gagah-gagahan itu, upacaranya apa coba? Hanya memindahkan benang dari kiri ke kanan, gitu aja. Ya, yang diantar-antar orang sekampung itu satu bis, betul nggak? Ya, sampai di kampus gelar tikar, ya bukan nasi timbel, ya, udah potong kambing, potong segala lah poin di kampung, ya, itu upacaranya cuma memindahkan benang dari kiri ke kanan, itu aja. Tapi coba tanya mereka yang di wisuda itu, tahu nggak apa maknanya? Yang dipindahkan benangnya yang begini membungkuk nggak tahu. Bahkan saya pernah tanya itu teman saya, yang tukang mindah-mindahin benang itu. Dia juga nggak tahu. Dan kita senang dengan jubah-jubah seperti ini. Dan jubah-jubah inilah yang membuat kita menjadi tidak sadar. Dan saya akan bongkar sekarang rahasianya. Padahal itu kan simbolik sebetulnya. Ya. Kalau di Quran itu ada kata-kata begini. Dan golongan kanan, berbahagialah golongan kanan. Di Quran begitu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri. Jadi kiri dan kanan itu simbol. Kiri itu selalu disimbolkan untuk sesuatu yang kurang baik. Dan kanan itu selalu mensimbolkan sesuatu yang lebih baik. Maka di Quran dikatakan dan golongan kanan, gitu? Dan golongan kanan itulah yang berbahagia. Dan golongan kiri itulah yang sengsara. Jadi kiri itu melambangkan neraka kira-kira, kanan itu melambangkan surga. Makanya kalau Bapak Ibu pergi haji, pergi umroh, rute terakhir, ya, mulai dari Hajar Aswad, Multajam, Makom Ibrahim, Hijir Ismail, kan sebelum kita memasuki Hajar Aswad lagi, kita harus masuk namanya Rukun Yamani. Yaman itu bahasa Arab, artinya kanan. Jadi kita harus melewati Rukun Yaman. Itu satu episode dalam tawaf, sebelum kita masuk ke dalam titik akhir, yang titik awal lagi untuk kita bergerak, kita harus melewati Rukun Yamani namanya. Sadar nggak Bapak Ibu? Atau tidak sadar karena sibuk foto-foto ya? Ya itu ya, yang bimbing nggak sadar, yang dibimbing juga nggak sadar gitu kan. Makanya pulang dari sana nggak ada yang berubah. Ketika saya tanya, Anda udah umroh berapa kali? Ada teman saya 11 kali. Wah hebat Anda. Dapat apa dari sana sampai 11 kali? Saya tanya, yang sederhana saja. Ya, kenapa di area tawaf itu ada Rukun Yaman? Nggak ngerti. Sama seperti orang yang di wisuda.
Ya, ketika dipindahkan benang dari kiri ke kanan, dia juga nggak ngerti. Kan itu sebetulnya doa, itu harapan. Ketika Anda sudah jadi sarjana, harapannya Anda menjadi lebih baik. Harapannya Anda menjadi lebih dewasa. Harapannya Anda menjadi lebih bijaksana. Kan begitu harapannya begitu. Jadi golongan kanan. Ini yang benangnya dipindahkan membungkuk gak sadar, yang memindahkan pun sama gak sadar. Lalu upacara itu menjadi upacara yang ya, upacara ketidaksadaran. Dan mungkin kalian juga yang tertawa baru sadar ya, itu setelah saya bicara. Udah pakai toge, ya, ya, foto-foto, luar biasa. Selesai wisuda bingung ya, bingung cari kerja, betul nggak? Ya karena memang mental buruh. Setelah wisuda pasti cari kerja. Ketika ditanya pun cari kerja, pasti cari uang. Kan harusnya kita dicari uang. Ini mah nyari uang. Yang namanya kerja, Bapak Ibu, apalagi kerja di orang. Satu, gaji ditentukan orang. Gak bisa nawar. Yang kedua, waktu kita pasti diambil orang yang memperkerjakan kita. Yang ketiga, kita harus mengikuti aturan yang punya kerja. Banyak sebetulnya yang hilang. Dan kita tidak punya kebebasan untuk memiliki gaji berapa. Nah itulah ya, karena nggak sadar ketika benang dipindahkan itu nggak sadar. Yang namanya mental buruh, saya bukan menyepelekan buruh. Kan selalu yang namanya mental buruh selalu ya ingin bekerja di tempat orang. Beda dengan mental pengusaha, selalu ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Coba Bapak Ibu kalau saya tanya ya, siapa di ruangan ini yang ingin jadi orang kaya? Acungkan tangan. Acungkan tangan aja, nggak usah pura-pura, kan belum kaya. Nggak apa-apa. Coba, bisa nggak jadi orang kaya dengan melamar pekerjaan? Nggak bisa. Jadi orang kaya itu ya harus menciptakan pekerjaan gitu. Ya itu ya, jubah yang pertama. Ini kalau saya bahas nanti kelamaan. Coba perhatikan jubah yang kedua. Ada yang bisa nebak nggak? Itu jubah siapa itu? Ah, pinter ya Bapak Ibu. Ini kayaknya sering urusan hukum ya. Itu yang kedua, ini jubah hakim sengaja. Ini saya nggak kasih tulisan apa-apa. Ternyata pinter ya. Mungkin pernah urusan hukum ya. Hakim itu kan sebetulnya nama yang agung. Itu namanya Allah loh, Al-Hakim. Yang maha bijaksana, coba. Itu nama Allah yang maha agung, yang maha bijaksana, kemudian disandang oleh seseorang ya, yang bernama manusia dengan profesi hakim. Coba. Kalau saya pakai baju itu takut. Takut tidak bisa bijaksana. Karena kan hakim itu tugasnya menjatuhkan vonis, bayangkan. Menjatuhkan vonis. Dan menyatakan Anda salah atau tidak salah, coba bayangkan. Pertanyaannya, apakah kalau orang sudah pakai jubah ini mendadak jadi bijaksana? Jawab dong. Malah ketika pakai jubah ini bukan tambah bijaksana. Malah menggunakan palu sewenang-wenang hanya untuk menghukumi orang lain, apalagi tidak bisa objektif. Bayangkan, berat nggak Bapak Ibu? Berat. Nah yang nomor 3. Baju siapa itu? Itu bajunya tradisi orang Arab. Ini saya kasih tahu ya, yang pernah ke Arab, yang belum ke Arab juga saya beritahu. Ini di Arab ya, di Arab. Supir bajunya gini. Di Arab. Gak percaya, pergi ke Arab. Di airport itu yang pekerja-pekerja di imigrasi, itu bajunya begini. Saya pergi ke kebun kurma, para petani kurma, bajunya juga begini. Jadi sebetulnya ini adalah baju harian orang Arab. Di sana itu baju harian. Orang Arab sendiri tidak pernah mengklaim kalau baju ini adalah baju suci. Tetapi kenapa di luar Arab, kalau orang pakai baju ini, kok jadi seolah-olah dia itu suci? Aneh kan? Betul nggak? Dan kalau sudah pakai jubah ini, rasanya semua orang lain salah.
Betul nggak? Dan semua orang lain bodoh gitu ya. Kayaknya dia yang paling alim gitu loh. Karena bajunya begitu. Apalagi tambah yang lain-lain, aksesorisnya kan banyak. Betul nggak? Ya. Pakai sorban, pakai macam-macam. Oh, tambah keren. Jika perlu pakai tasbih segede-gede gini di sini. Kelihatan kan kayak wali. Wali murid maksudnya. Ini bahaya nih. Ketika kita tidak sadar, lalu baju ini mengklaim seolah-olah ketika pakai baju itu saya lebih mulia daripada yang lain. Padahal di sana baju ini kan pakaian harian. Dan orang Arab sendiri tidak mengatakan kalau baju ini adalah baju kesucian. Gitu. Jadi saya pernah ya ditegur karena saya jadi khotib Jumat pakai batik. Enggak saya sebut daerahnya. Jadi saya harus menggunakan baju seperti itu yang digantung di tempat persiapan imam. Begitu saya pakai, aduh itu baunya. Iya. Setelah itu saya sudah pakai baju itu harus pakai tongkat. Saya bilang sama si muda. Tapi ini aturan kalau jadi khotib di sini, waduh, saya kalau mau keluar dari situ nanti Jumatan berantakan. Akhirnya saya pakai baju yang bau itu. Ya, kemudian pakai tongkat. Gak konsen saya ceramah. Nah ini ya, coba yang bawah itu, yang bawah. Siapa yang bisa nebak? Ah, pintar kalian. Ini kayaknya sering nonton TikTok ya. Yang bawah ini profesor, ya toh? Profesor biasanya kan begitu, ya. Ya, gitu. Kayak jubah juga. Profesor di Indonesia itu, Bapak Ibu harus tahu, itu adalah jabatan fungsional. Ya, jabatan fungsional itu kalau jadi dosen, jabatan fungsional cuma 4. Begitu jadi dosen, jabatannya lektor muda. Nanti berikutnya, ya, mengajukan kenaikan pangkat, berubah jadi lektor saja. Nah, berikutnya naik lagi, jadi lektor kepala. Nanti ngajukan lagi, yang terakhir namanya guru besar. Begitu guru besar, ya dikasih pakaian seperti itu. Paham maksud saya? Ya gitu aja. Cuma jabatan fungsional. Tapi kalau sudah pakai baju ini, seolah-olah bisa segala. Enggak. Ya enggak. Lah coba ya. Orang bikin disertasi untuk gelar doktor. Risetnya apa? Enggak riset semua. Cuma menyelidiki ya, misalnya ya menyelidiki ini semut ya kencingnya jam berapa aja, gitu aja. Ya penelitian tuh begitu Bapak Ibu ya, penelitian tuh begitu ya, meneliti sesuatu secara mendalam dan tidak meneliti semuanya, tidak meneliti bagian kecil aja gitu. Lalu dapat gelar doktor. Nah nanti nulis ini nulis itu, baru mengajukan naik pangkat profesor kan gitu. Lalu pakai baju itu. Mohon maaf ya, apakah kalau orang pakai baju ini seolah-olah tahu segala? Kan belum tentu Bapak Ibu. Tapi kalau sudah pakai baju itu seolah-olah masyarakat menganggap dia tahu segala. Karena dia merasa tahu segala, seolah-olah dia boleh komentar terhadap apapun. Padahal bidangnya sangat spesifik. Paham maksud saya? Oke. Terus yang berikutnya apa? Ah, bagus Bapak Ibu pintar. Ini bajunya pengacara. Ya. Jadi pengacara itu berarti ahli hukum, ya. Bajunya luar biasa Bapak Ibu, jubahnya. Kan harusnya yang namanya ahli hukum, dia ini adalah garda terdepan yang menegakkan hukum. Apakah faktanya seperti itu? Jadi kadang-kadang ya jubah dengan perilaku beda. Malah saya pernah lihat ya, tentu nggak semua ya. Ada orang bermasalah padahal dia itu ahli hukum. Pernah lihat nggak Bapak Ibu ya? Kasus di mana hakim ditangkap. Pernah lihat ya? Pengacara ditangkap. Pernah lihat kan? Pernah lihat ya? Gitu. Ya. Padahal ahli hukum. Nah ini ya, saya ingin menyampaikan bahwa jubah dengan perilaku belum tentu sama. Itu maksud saya. Oke, lanjut ya. Yang sebelah, yang terakhir apa itu? Ah, itu jubahnya ya sahabat kita dari Nasrani. Itu
baju kebesarannya para pendeta. Oh, luar biasa ya. Oke. Baik, saya lanjut. Ternyata pintar-pintar ya Bapak Ibu, bisa membedakan. Nah, apa yang disebut dengan jubah kealiman palsu? Nah, kita masuk ke konten kita. Jubah itu apa Bapak Ibu? Jubah itu pakaian sebagai pelindung. Setuju? Ya. Jadi jubah itu adalah pakaian luar, kulit luar. Disebut juga pakaian sebagai pelindung. Tapi banyak gak yang berlindung di balik jubah itu? Apa yang dilindungi? Biasanya kalau orang yang memiliki kesalahan, takut terungkap kesalahannya, biasanya menggunakan jubahnya sebagai pelindung. Gitu? Bahkan jubah itu berikutnya bisa bukan berupa baju saja, bisa jabatan, ya, status sosial, kan itu jubah juga, betul nggak? Banyak kak orang yang biasa-biasa saja, tapi ingin disebut orang kaya, lalu dia menggunakan jubah baju luar agar disebut kaya. Capek nggak kira-kira kalau begitu? Capek ya? Nah itu ya. Jadi jangan sampai jubah itu hanya dijadikan sebagai baju untuk melindungi kelemahan diri kita sendiri. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu juga sekarang pakai jubah, pakai baju luar. Betul nggak? Iya. Dan harusnya baju luar ini mencerminkan yang di dalam. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Apalagi kalau kita mengklaim ya baju yang dipakai ini adalah perintah agama. Jadi kalau menggunakan baju agama, kan ada atribut agama yang dibawa. Harusnya hidupnya sesuai dengan ajaran agamanya. Tapi begitu nggak Bapak Ibu? Coba saya mau nanya, menurut ajaran agama, tidak boleh membicarakan orang lain. Karena membicarakan kesalahan orang lain sama dengan ya memakan daging bangkai saudaranya sendiri, gitu kata Quran. Saya mau nanya Bapak Ibu, ini udah pakai jilbab, rapi, jujur tapi ya. Begitu sudah pakai jilbab, rapi, Bapak Ibu, ini ibu-ibu ya, stop nggak membicarakan orang? Enggak. Palsu. Itu namanya jubah kealiman palsu. Nah udah masuk nih judul. Ya, ada nggak pakai baju kebesaran, pakai ini, kemudian, wah pakai segala lah, ya, bahkan muter-muter tasbih. Tapi menghujat orang lain, menghukumi orang lain, merendahkan orang lain, seolah-olah dia yang paling benar. Ada nggak kayak gitu Bapak Ibu? Ada apa banyak? Palsu. Karena kalau orang alim, nanti kita baca ayatnya ya, orang yang banyak pengetahuannya, luas pengetahuannya, salah satu cirinya tidak berani menghukumi orang lain. Salah satu cirinya, gak berani. Apalagi kalau pakai ayat Al-Quran. Di Quran dikatakan, Inna Rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Tuhanmu yang tahu siapa orang yang tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Hanya Tuhanmu, bukan kamu. Kata siapa itu? Kata Quran. Ya, pernah dengar ayat itu? Ya pernah, kan sekarang saya sebutkan barusan. Takut nggak percaya, saya bacakan Arabnya. Biasanya kalau nggak dibacakan Arabnya nggak percaya. Ini karena masih terjebak oleh jubah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Tuhanmu. Pakai sesungguhnya lagi. Inna rabbaka, sesungguhnya hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Makanya urusan agama, urusan keyakinan, urusan spiritual tidak bisa dinilai oleh manusia. Jadi kalau ada manusia merasa dirinya alim, lalu menghakimi orang lain, itu sedang membuktikan ketidakalimannya. Dia sedang menggunakan jubah palsu. Agak kencang sedikit nih, udah mulai kencang sedikit. Ini kecepatan sudah mulai 70 km per jam. Oke. Ngerti sampai sini ya? Oke. Satu-satunya cara untuk melihat kelemahan diri, Bapak Ibu, nih perhatikan, satu-satunya cara untuk melihat kelemahan diri itu adalah melepaskan jubah. Makanya orang yang tidak mau melepaskan ya jubahnya, merasa paling tinggi jabatannya, merasa paling tinggi status sosialnya, merasa pimpinan ini pimpinan itu, nggak mau melepaskan jubahnya,
Dia akan terjebak menjadi orang yang tidak tahu. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ketidaktahuannya dibungkuslah sama jubah kebesarannya. Paham maksud saya? Ini saya tidak bicara jubah pakaian lagi. Yang tadi jubah pakaian. Kan jarang Bapak Ibu ya, orang yang merasa dirinya siapa mau belajar seperti kita. Betul nggak? Orang yang merasa dirinya siapa, ya mau belajar ilmu baru, apalagi cari guru agar bisa mengajarkan ilmu baru, biasanya stop. Seperti gunung yang menjulang tinggi tadi, seperti gunung batu. Bahkan air pun enggan untuk tinggal pada dia. Kesombongannya, keras kepalanya, ya, dia merasa paling megah, paling indah. Dia merasa paling keras. Padahal air saja tidak mau mampir sama dia. Ada nggak Bapak Ibu kayak gitu? Banyak. Pernah ngitung memang? Jadi jubah itu akhirnya bisa menjadi topeng. Setuju? Kalau sudah pakai jubah itu seolah-olah dia siapa begitu loh. Betul nggak? Ya. Nah orang yang pakai topeng biasanya kan ada masalah dalam dirinya. Sehingga harus pakai topeng untuk menyembunyikan kelemahannya. Dan sebetulnya orang yang pakai topeng itu orang yang belum bisa menerima dirinya seutuhnya apa adanya. Betul nggak Bapak Ibu? Maaf ya. Bapak Ibu sibuk tadi pakai bedak. Sudah 5 cm, tambah lagi. Betul nggak? Ya, karena apa itu? Ada yang dekok sedikit belum ketutup. Betul nggak? Itu. Padahal biarkan saja dekok juga nggak apa-apa. Betul nggak? Siapa tahu itu kan jadi aksesoris. Ciptaan alam secara alamiah. Betul nggak? Malah ditambal-tambal pakai itu, wah, begitu tambalnya hilang kan stres. Betul nggak? Itu juga jubah Bapak Ibu. Ya, jubah. Oke, sampai sini ngerti. Pelan-pelan dulu, ini belum masuk betulan sebetulnya. Ini masih pemanasan, warming up. Nah, jubah bisa menjadi topeng, ya. Makanya manusia yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, dia menggunakan topeng seolah-olah dia itu adalah manusia yang tahu. Lalu setiap hari mencari posisi sebagai orang yang memberitahu, seolah-olah orang lain di luar dirinya tidak tahu. Padahal dia sendiri yang tidak tahu. Cuman dia sembunyikan dengan jubahnya dia. Dia pakai topeng. Banyak gak ya Bapak Ibu kayak gitu? Nah makanya yang paling enak itu kayak Bapak Ibu biasa aja. Tidak merasa bisa apa-apa. Tidak merasa tahu apa-apa. Tidak merasa punya apa-apa. Bahkan tidak merasa siapa-siapa. Disuruh duduk seperti ini. Duduk aja rapi. Betul gak? Ada gak yang di sini gak mau duduk sayang? Kamu nggak tahu nggak siapa saya? Yang kayak gitu, ya duduk aja udah susah, apalagi dapat ilmu, betul nggak? Nah, makanya di Quran dikatakan hidayah itu hanya miliknya orang yang mau mendengar dan mau mengikuti yang dia dengar, maka dia akan jadi ulul albab. Allazina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika ulul albab. Orang yang mau memasangkan telinganya untuk mendengar dan mengikuti yang dia dengar dengan segala kerendahan hatinya, maka dia akan dapat hidayah. Puncaknya hidayah, dia menjadi ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang bisa ingat pada Allah, berdiri, duduk, dan berbaring. Bapak Ibu, banyakkah orang yang membicarakan Allah? Oke. Apakah orang yang membicarakan Allah itu sudah tahu Allah? Semakin dia membicarakan Allah, semakin tidak tahu pada Allah. Allah itu zat yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan. Bahkan dia sendiri sesungguhnya tidak punya nama. Makanya Bapak Ibu, orang yang tahu selalu diam. Dan orang yang berbicara itu tandanya tidak tahu. Ya model kayak saya ini. Jadi saya sebetulnya pengen pengajiannya saya duduk aja di kursi diam. Bapak Ibu langsung mengerti. Lah saya teriak-teriak aja nggak ngerti-ngerti. Makanya malam yazuk lam ya'rib. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Bapak Ibu, kalau sudah mengalami, sebetulnya males bicara. Karena yang kita alami, apalagi pengalaman spiritual, tidak akan bisa dideskripsikan lagi dengan kata-kata seperti ini.
Jadi sebetulnya kata-kata seperti ini hanya dimaksudkan untuk menarik, yuk Bapak Ibu, agar Bapak Ibu nanti bisa mengalami sendiri langsung. Disitulah ilmu pengetahuan akan datang dengan sendirinya. Itu yang disebut dengan pengetahuan yang sejati. Itu di Quran disebut dengan ilmu laduni. Oke. Jadi apa sesungguhnya jubah kealiman yang sesungguhnya? Jubah kealiman yang sejati, Bapak Ibu, bukan baju luar. Tapi jubah kealiman yang sesungguhnya adalah akhlak. Bukan pakaian luar, bukan aksesoris luar. Tapi jubah kealiman yang sesungguhnya adalah akhlak. Tahu akhlak? Perilaku. Akhlak itu kenyamanan ketika kita mendapatkan kontradiksi. Kan Bapak Ibu kelihatan ketika dapat kontradiksi. Aslinya kan begitu kalian itu. Kalau lagi begini kelihatan seperti baik, seperti soleh, seperti sabar. Karena lagi pakai jubah. Tapi begitu berhadapan dengan kontradiksi, aslimu itu kelihatan di situ. Reaksimu terhadap kontradiksi kelihatan di situ. Tidak bisa menerima kenyataan. Ya, cemas dan khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi. Masih terjebak oleh masa lalu, ingin mencoba mengubah sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa diubah. Gampang tersinggung, gampang marah, iri hati. Jadi kalau ingin lihat manusia yang sebenarnya, lihat ketika dia berhadapan dengan kontradiksi, itu aja. Makanya sekolah yang paling tinggi, saya bilang S4 Bapak Ibu. Cuman S4 ini gak ada toganya. Gak di wisuda. Karena wisudanya alami, dilakukan bukan di gedung. Dilakukannya sendiri oleh diri kita sendiri. S4 itu susah senyum, senang senyum. Susah senyum, senang senyum. Kalau sudah bisa begitu, itulah kita sudah menemukan diri pribadi kita yang sesungguhnya. Kan kebanyakan manusia susah cemberut, senang seserian. Betul nggak? Itu kebanyakan seperti itu. Nah, kalau masih seperti itu namanya kita masih terjebak oleh dualitas. Ulangi ya. Jadi jubah sejati apa Bapak Ibu? Akhlak. Apa akhlak itu? Kenyamanan dalam kontradiksi. Paham ya? Itu akhlak. Kalau kita nyaman terhadap sesuatu yang kita inginkan, gak perlu belajar. Makanya disitulah kita belajar. Belajar untuk bisa menerima apapun apa adanya. Sehingga kita tetap nyaman apapun yang terjadi di luar. Sudah dikasih ilmunya oleh saya. Karena yang akan menjatuhkan kita bukan benda. Tetapi yang akan menjatuhkan kita adalah pemaknaan kita terhadap benda. Yang akan menjatuhkan kita bukan peristiwa. Tetapi respon kita terhadap peristiwa. Wah, itu sudah diulang-ulang ya. Baik. Nabi Muhammad diutus ke dunia katanya untuk apa? Kan beliau sendiri yang mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke semesta ini untuk memuliakan akhlak. Jadi tujuan beliau ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Nah, sholat, zakat, syahadat, ya, haji, umroh, dan lain sebagainya, itu semua instrumen, bukan tujuan. Instrumen untuk membantu kita supaya kita mencapai akhlak yang mulia. Tapi kebanyakan kita sudah melakukan segalanya, akhlak kita tidak berubah. Kenapa? Karena kita fokus di luar, tidak tahu esensi, tidak tahu yang dalamnya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, kealiman seseorang itu akan tampak pada kebijaksanaannya, keadilannya, keberaniannya, dan pengendalian dirinya. Inilah jubah yang sebenarnya, inilah jubah sejati, bukan terletak pada pakaiannya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi siapa sesungguhnya orang alim? Nah, kita masuk dulu ya. Orang alim itu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Serta mengamalkan ilmunya untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan orang banyak. Itu orang alim. Bapak Ibu, selama ini kalau Bapak Ibu dengar kata orang alim, pasti Bapak Ibu akan memikirkan orang yang ahli dalam bidang agama. Betul? Betul nggak? Iya. Orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan, orang yang menemukan ini, menemukan itu, yang jelas-jelas bermanfaat untuk kehidupan. Nyaris mereka
tidak pernah disebut ulama. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, seolah-olah di kampus tidak ada ulama, di BRIN tidak ada ulama, di tempat-tempat penelitian tidak ada ulama. Karena ulama itu hanya ada di masjid, di pondok pesantren. Ini kan sebetulnya sudah penyempitan makna. Ya, akibatnya jadi sempit. Padahal ulama sendiri definisi aslinya adalah orang yang berpengetahuan sangat luas dalam segala disiplin keilmuan, termasuk agama, ilmu pengetahuan, matematika, fisika, astronomi, psikologi, antropologi. Wah, pokoknya dia mengetahui semuanya. Oke. Makanya istilah alim sendiri berarti mengetahui. Alim itu bahasa Arab, artinya mengetahui. Itu diambil dari sifatnya Allah, Al-Alim. Makanya Allah menyatakan dirinya Maha Mengetahui. Tahu gak kenapa Allah Maha Mengetahui apa yang terbesik dalam diri Bapak Ibu? Tahu? Atau tidak tahu? Ya Allah, karena dia bersamamu. Gitu aja. Kan Allah bilang, aku bersamamu, lebih dekat dari urat nadi lehermu. Karena dia bersamamu, maka dia jadi Maha Mengetahui apapun yang terbesik di dalam batinmu. Gitu aja pusing ditanya, kenapa Allah Maha Mengetahui? Kok Allah tahu ya niat saya? Kok Allah tahu ya baik buruknya diri saya? Ditanya begitu aja pusing. Jawabannya sederhana Bapak Ibu, karena Allah bersama. Kalau Allah bersama berarti kita dengan Allah itu tidak ada jarak. Saking tidak ada jaraknya maka dia jadi Maha Mengetahui. Clear sampai sini? Nah, jadi alim itu berasal dari Al-Alim. Al-Alim itu salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Saya mau nanya Bapak Ibu, betul nggak Allah itu Maha Mengetahui segalanya? Betul? Kenapa Allah Maha Mengetahui segalanya? Karena dia yang menciptakan. Kalian tuh kalau menjawab ngasal. Padahal sudah dikasih contoh tadi. Kenapa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu? Jawabannya apa? Karena dia meliputi segala sesuatu. Dan tidak ada yang tidak diliputi olehnya. Sampai sini ngerti? Ya, coba belajar. Kalau ditanya sama saya, jangan ngasal. Kenapa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu? Karena dia yang menciptakan. Tuh, kayak yang benar itu jubah itu. Jubah kealiman. Saya kalau lagi ngasih pelatihan, saya tanya, Shirathul Mustaqim itu apa artinya? Jalan yang lurus? Yes. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang diridhoi Allah. Tuh, kayak yang benar kan? Betul nggak? Jalannya orang-orang yang soleh, kayak yang benar kan? Tidak terbantahkan. Padahal di Quran nggak ada. Jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Tok. Cuma segitu di Quran. Nggak ada definisi yang lain. Shirathul ladzina an'amta alaihim. Gitu aja. Nah, kita biasa liar kalau menjawab. Nggak jelas. Nggak fokus. Karena kita tidak pernah menjawab berdasarkan referensi. Referensinya cuma apa kata orang. Referensinya apa kata Google. Referensinya apa kata buku. Bukan dari yang maha benar. Makanya Bapak Ibu, kalau di Quran ada istilah, jangan didefinisikan sendiri. Contoh, ulul albab. Kan didefinisikan itu. Orang yang berakal. Itu jadi ngawur. Padahal di Quran didefinisikan ulul albab itu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu definisinya. Ulul albab itu orang yang sudah bisa mengingat Allah, berdiri, duduk dan berbaring. Tok, enggak ada yang lain. Enggak ada orang yang berakal. Enggak ada. Nah, kita terbiasa mendefinisikan berdasarkan definisi kebanyakan orang. Makanya tafsir Quran bil Quran. Kalau nggak ngerti istilah di Quran, tanya Quran. Jangan tanya yang lain. Kalaupun mau nanya yang lain, ada batasannya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu sesuatu, tanyalah ahli ingat. Ya? Nggak ada. Kalau nggak tahu apa-apa, tanya kiai. Nggak ada. Saya tidak menemukan ayatnya, Bapak Ibu. Di Quran dikatakan, kalau kamu tidak tahu, tanyalah ahli ingat. Gitu aja.
Nah, kita ini kan batasan-batasan itu selama ini tidak jelas. Lalu pikiran kita menjadi ngawur kemana-mana. Makanya coba kembali lagi kepada Al-Quran. Baik Bapak Ibu, bisa dilanjut? Oke. Jadi kata alim memiliki makna yang sangat dekat dengan ulama. Bukan ulama. Kalau ulama itu OE. Pusing. Ini kalian ini kayak hidup baru aja. Kalau ulama OE. Belum nyambung? Bandoeng. Soekarno. Ya itu ulama. Ulama. Makanya bacanya harus ulama. Paham ya? Itu ain. Ya. Jadi kata alim itu itu sangat dekat dengan kata ulama. Nah, apa bedanya? Nah, kalau belajar ilmu tata bahasa, ulama itu adalah plural, jamak dari kata alim. Jadi alim itu orang yang mengetahui. Kalau ulama, wah taunya banyak. Bapak Ibu, maaf. Kita kalau orang sudah pakai jubah, pakai sorban, asal ke Arab-Araban sedikit, langsung dibilang ulama. Ya, padahal ulama itu artinya apa? Itu kata jamak dari alim. Arti yang sebenarnya adalah orang yang pengetahuannya sangat luas. Dia mengetahui segala seluk-beluk keilmuan. Bukan hanya bidang tertentu. Paham sampai sini? Oke. Jadi ulama itu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan mendalam dalam berbagai disiplin ilmu. Dan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya untuk menyelamatkan dirinya dan makhluk yang lain. Ingat ya, ilmu itu tujuannya cuma satu, menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Pahami itu? Paham? Menyelamatkan siapa? Dan jadi kalau ada orang walaupun bicara bahasa Arab, ke Arab-Araban, tapi dia bikin perpecahan, merusak persatuan dan kesatuan, menyakiti makhluk lain, menyakiti golongan lain, menyakiti pihak lain, berarti dia bukan ulama. Karena ulama itu orang yang pengetahuannya luas dan dia mengamalkan ilmunya baik ya, untuk menyelamatkan dirinya maupun menyelamatkan orang lain. Paham Bapak Ibu? Sampai sini mengerti? Oke. Jadi ulama itu harusnya menjadi teladan bagi umat karena keluasan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaannya. Makanya orang yang luas pengetahuannya bijaksana. Kita punya tokoh di Indonesia dulu namanya Gus Dur. Gus Dur itu bicara ringan, tidak pernah menghakimi, tidak pernah merendahkan golongan lain yang berbeda keyakinan dengan beliau. Maka disebut plural. Jadi beliau betul-betul ulama plural. Plural itu jamak. Jamak itu artinya apa? Saking luasnya ilmu pengetahuannya, dia siap untuk bisa menerima setiap perbedaan. Jadi kalau ulama ini malah memecah belah bangsa karena merasa kelompoknya yang paling benar, tidak bisa menghargai yang berbeda, jauh dari sifat toleransi, itu bukan ulama. Kita ini sekarang menjadi sangat gersang dan kesulitan tokoh semacam Gus Dur. Yang joknya luar biasa. Kalau berbicara itu ringan, ya, tidak pernah ruwet beliau itu. Makanya beliau terkenal dengan kata-kata, gitu aja kok repot. Kelihatan kata-katanya sederhana. Sedangkan beliau itu karena sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan semua orang yang repot, itu karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Belum jadi presiden, biasa. Turun dari presiden, biasa. Itu bedanya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saya mau ketemu dengan Pak Bupati saya yang memilihnya. Susah.
Bahkan ajudannya lebih bupati daripada bupati. Betul nggak? Ya. Makanya beda ya kuasa manusia dengan kuasa Allah. Makin maha kuasa, Allah makin dekat dengan yang dikuasainya. Bahkan tidur pun kita masih ditunggui olehnya. Beda dengan kuasa manusia, makin tinggi kuasanya, makin jauh dari rakyatnya. Makanya rakyat marah. Kenapa? Karena sulit berkomunikasi dengan yang punya kuasa. Bayangkan ya, mahasiswa ingin bicara dengan wakil rakyat saja. Baru sekarang diterima di gedung DPR. Biasanya diterimanya di jalan. Bahkan di jalan pun tidak ada yang mau menemuinya. Jadi harusnya kan ketika kita ini menguasakan kedaulatan kepada mereka, kalau kita ingin menitipkan sesuatu pada mereka, mereka harusnya membuka diri. Nah, makanya harus ada sebuah gejolak sedikit sehingga sadar. Nah, begitu ya. Kebangkitan kesadaran itu memang harus mengalami kerusakan dulu lah. Gak apa-apa. Asal jangan parah. Kita belajar dari Nepal. Ya, karena kebablasan akhirnya huru-hara. Ya. Jadi kita alhamdulillah selamat ya. Karena semua sigap. TNI sigap, Polri sigap, pemerintah sigap, kita pun masyarakat sigap. Tidak mau diprovokasi oleh orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. Karena apa? NKRI harga mati. Kedaulatan Indonesia ini mahal. Diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh leluhur kita. Kemerdekaan yang sudah kita raih harus kita jaga. Makanya semua kita harus berkontribusi untuk membangun kedamaian. Ya, gitu. Setuju? Oke. Keren kalian itu ya. Padahal belum masuk ya materinya. Nah, saya mau jelaskan dulu ciri ulama. Awas ya, bicaranya ulama. Ya. Secara umum, yang pertama mengamalkan ilmu. Orang alim bertindak sesuai dengan ilmunya, bahkan lebih dari sekedar pengetahuan teoritis. Jadi orang alim itu hidup sesuai dengan ilmunya. Rendah hati, mereka menyadari keterbatasan diri dan tidak merasa paling tahu sehingga tidak pernah menghakimi. Paham ya? Itu. Wah, ini sesat, sesat lah. Kok bisa? Bukannya hanya Allah yang boleh mengatakan siapa yang sesat, siapa yang dapat petunjuk. Betul nggak? Iya. Jadi berarti dia bertindak tidak sesuai dengan ilmunya. Atau nggak ada ilmunya. Yang ketiga, ciri ulama, terus belajar. Selalu memiliki keinginan untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan. Jadi yang stop belajar, itu jatuh jadi orang bodoh. Ya, nih kayak kalian belajar terus ya. Ini ulama nih. Ya. Mau terus-menerus belajar, menambah ilmu pengetahuan baru. Yang keempat, mengajak kebaikan. Mampu memberikan nasihat dan bimbingan yang bermanfaat bagi orang lain. Dan dimulai dari siapa? Dari dirinya sendiri. Ya, saya tidak bisa menganjurkan Bapak Ibu harus sedekah. Orang lain disuruh sedekah, dia malah penerima sedekah. Jadi ambilin. Harusnya kan amilin. Amilin itu orang yang beramal. Ini malah ambilin. Ya, dapatnya paling besar. Kalau ada kurban, kepala sapi itu kesenangan Pak Ustadz. Kalau pahanya, Bu Ustadz. Kalau jeroannya, tuh anaknya Pak Ustadz. Kulit biasanya cucunya Pak Ustadz. Maaf ya. Jadi ambilin. Harusnya amilin. Amilin itu orang yang beramal. Bukan yang ambil. Ya. Jadi saya masih ingat pepatah orang tua saya dulu. Kalau kamu mau bergerak dalam bidang agama, kata bapak saya, harus jadi orang kaya dulu. Supaya tidak direndahkan. Supaya tidak minta-minta. Saya masih ingat Bapak Ibu, saya bukan mau menonjolkan diri. Dulu bikin masjid ini. Sudah, gak ngajak-ngajak orang. Udah bikin aja. Saya nyupir sendiri, saya beli granit sendiri. Ya jadi juga, kalau kita percaya pada diri sendiri. Karena bapak saya orang Cirebon aslinya. Cuman saya lahir di Garut memang. Di Cirebon itu kan pepatahnya dua aja. Ingsun titip tajuk lan pakir miskin. Makanya kalau bapak saya itu selalu, dimanapun kamu hidup, perhatikan. Ya, tajuk
dan fakir miskin. Ya secara syariat tajuk itu adalah masjid. Fakir miskin ya tentu saja orang yang perlu bantuan. Ya, kayaknya jangan pelit ya. Berakhlak mulia, menjaga perilaku dan akhlaknya sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Memiliki rasa takut kepada Allah. Nah, itulah di Quran. Jadi, ulama itu kata Allah adalah orang yang takut kepada Allah. Takut apa? Takut hidupnya tidak selaras dengan maunya Allah. Takut hidupnya bertentangan dengan Allah. Takut hidupnya tidak sejalan dengan Allah. Maka dia terus belajar mengenali Allah. Inilah ayatnya Bapak Ibu. Di Quran surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 28. Jadi Allah mengatakan, ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi kalau orang mengatakan ulama, tetapi dia ngutil, ya, harta miliknya umat. Dia korupsi, mengambil hak yang bukan haknya. Dia itu hanya menggunakan jubah kealiman palsu. Makanya kalau ingin tahu siapa dirinya, lepaskan jubahnya. Nanti jadi tahu siapa dirinya. Kalau bicara tidak jujur, suka berbohong, menyampaikan sesuatu yang dia tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Padahal di Quran jelas Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, merasakannya. Kabur maktan indallah antakuluna ma la taf'alun. Allah enggak ridho kalau kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak menjalaninya, tidak mengamalkannya. Bahkan kamu tidak mengetahuinya. Saya pernah ditanya sama seseorang, Pak, siksa kubur itu seperti apa? Saya balik tanya, Anda tanya siksa kubur yang mana? Ya itu kata Pak, kalau orang mati itu kan disiksa dalam kuburan. Maaf, saya belum mati. Lah saya bagaimana mau cerita saya masih hidup? Jadi kalau yang mau menjawab itu katanya begini begitu kan bohong. Lah dia juga belum ke sana. Tapi kalau saya ditanya, Pak, katanya kuburan itu adalah jasmani kita. Yang terkubur itu adalah jiwa kita, ruhani kita. Yes, saya jawab. Coba kamu berbohong di dalam dirimu. Tersiksa? Iya Pak, gak tenang. Nah, itu siksa kubur. Kok Bapak bisa jawab? Ya saya juga pernah bohong. Makanya karena saya menderita, kalau berbohong, maka saya nggak mau berbohong lagi. Jadi siksa kubur itu Bapak Ibu sudah mengalami? Sudah. Ya? Sering sakit kepala, cenat-cenut, betul nggak? Kenapa? Apa aja dipikirin. Yang belum terjadi pun dipikiran, dicemaskan, dikhawatirkan, betul? Tersiksa nggak? Tersiksa. Padahal hidup itu kapan? Kan sekarang, di sini, saat ini sekarang. Sudah, yang belum terjadi, ya sudah, biarkan aja. Masa depan belum ada. Nikmati aja hari ini, di sini sekarang. Masa lalu udah lewat. Hanya tinggal sejarah. Ngapain hidup di masa lalu? Betul nggak? Belajar dari masa lalu, yes. Tetapi karena masa lalu sudah tidak bisa diubah lagi. Dipikirin terus juga tidak bisa berubah. Tapi sudut pandang terhadap masa lalu bisa diubah. Asal kita mau meningkatkan kesadaran. Ya, oke. Jadi ulama itu siapa menurut Quran? Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Udah punya istri satu, kawin lagi siri, sembunyi-sembunyi. Bohong gak itu? Bohong pada siapa? Yang jelas dia bohongnya banyak. Bohong pada dirinya, bohong pada istrinya, bohong pada anaknya. Dan kalau orang sudah berbohong satu kali, dia akan berbohong selamanya untuk menutupi kebohongan yang pertama.
Kenapa ribut yang sini? Ada ulama yang kayak gitu. Ada bekas ulama di sini. Maksud saya, yuk kita sekarang tidak usah kita menggunakan jubah-jubah palsu lagi, topeng-topeng palsu lagi. Jadilah diri yang sebenarnya. Hidup itu luar biasa Bapak Ibu. Enak hidup itu. Enak. Jangan berbohong lagi. Ya. Makanya ada orang yang membiasakan kebenaran, ada orang yang membenarkan kebiasaan. Beda nggak? Kira-kira kalian termasuk yang mana? Membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan? Yang orang yang membenarkan kebiasaan itu, dia akan mencari pembenaran untuk semua kebiasaan dia, walaupun buruk. Dalam sebuah diskusi saya pernah ditanya sama orang yang konsultasi sama saya. Terus ketika suamimu itu ditanya sama kamu, kenapa berbohong? Kenapa menikah lagi? Udah berapa? Udah 3 kata. Oh 3. 3 kali maksudnya. Jadi udah istri yang keempat berarti kan? Jawabannya apa? Perintah Allah. Luar biasa. Masa Allah merintahkan kayak gitu? Allah itu sumber cinta. Perintah Allah itu pasti mendamaikan. Kan tadi yang namanya ulama itu, dia menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Ini malah mencelakakan orang lain atas nama Allah. Allah yang mana itu? Jangan-jangan gak kenal sama Allah. Ngerti gak Bapak Ibu? Saya telanjangi sekalian. Kagok. Ya, jadi ulama itu siapa katanya menurut Quran? Coba baca Qurannya, takut nggak percaya. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama, kan gitu ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Takut apa? Takut hidupnya tidak sejalan dengan Allah. Takut hidupnya tidak sesuai dengan rencana Allah. Takut hidupnya berlawanan dengan kebenaran dari Allah. Takut. Makanya cirinya ulama itu pasti dia waspada. Nah setelah saya jelaskan seperti ini Bapak Ibu. Ulama itu bukan soal pakaian. Bukan soal jubah. Tapi soal perilaku. Soal akhlak. Oke. Lanjut dulu. Ya. Dalam Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Allah bilang begini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu akhirat. Ngerti Bapak Ibu? Ya bilang ngerti apa enggak? Coba bacanya pelan-pelan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu akhirat. Jadi mencari akhirat itu di mana? Di sini. Kalian tuh kalau menjawab itu ngasal ya. Karena saya sering bilang di sini, saat ini, sekarang, di sini terus. Baca ayatnya. Coba ulangi pelan-pelan ya bacanya. Ini jarang menyimak ya kalian itu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu akhirat. Pertanyaan saya, jadi akhirat oleh Allah diletakkan di mana? Pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Pinter tuh ibu. Di sini. Ulangi lagi. Pengen ketawa kalau ngajar kalian tuh. Ini ayatnya jelas gitu ya Allah. Karena kita tuh akhirat nanti. Padahal coba dengarkan kata-katanya. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu akhirat. Jadi akhirat tuh di mana? Pada apa yang telah Allah anugerahkan padamu. Jadi akhirat di mana? Satu, ada pada dirimu. Kan dirimu tuh dianugerahkan Allah. Betul? Yang kedua, apa yang dianugerahkan Allah padamu? Pasangan kan? Nah di pasangan itu ada akhirat. Dianugerahkan apa lagi? Anak.
Ada nggak dia anak akhirat? Di situ akhirat. Ya Allah, jauh-jauh. Ini ayatnya sejelas ini. Lanjut. Ya. Dianugerahi uang nggak Bapak Ibu sama Allah? Jadi di uang ada nggak akhirat? Ada. Banyak masalah nggak Bapak Ibu? Berarti di masalah ada akhirat nggak? Ada. Pokoknya pada apa yang Allah sudah anugerahkan padamu, di situ akhirat. Mani hese ngaji teh. Paham ya? Oh, ternyata di semua hal yang Allah anugerahkan padaku, di situ Allah menyimpan akhirat. Jadi kalau begitu, semua yang Allah anugerahkan padaku, apapun itu, aku senangi, aku tidak senangi, ya, disukai, tidak disukai, di balik semua yang Allah anugerahkan dalam hidupku, termasuk diriku sendiri, di situ ternyata akhirat. Nah, saya sudah jelaskan waktu kemarin. Akhirat apa Bapak Ibu? Masa depan. Akhirat apa? Masa depan. Masa depan ditentukan oleh kapan? Ditentukan oleh sekarang, saat ini. Betul nggak? Jadi kalau Bapak Ibu ingin menciptakan masa depan seperti yang Bapak Ibu mau, Allah sudah bilang, wa ja'alnakum fiha ma'ayisa. Sarananya sudah ada padamu. Keren ya? Nah itu yang kita itu kadang-kadang mencari-cari yang tidak diajarkan Allah. Yang diajarkan Allah sejelas ini malah kita abaikan. Jadi kita mau nggak menciptakan masa depan yang baik? Nah, kuncinya apa? Kuncinya ciptakan kebaikan sekarang. Dengan cara apa? Dengan memanfaatkan semua apa yang sudah Allah anugerahkan padamu. Apakah di balik suami yang galak ada kebaikan? Ada. Kan sebetulnya suami yang galak itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kita memaknai dia siapa. Kalau dimaknai dia sebagai guru, guru kesabaran, untuk mengajarkan kasih sayang, meluaskan kita, mendewasakan kita. Kan guru namanya juga. Udah ikuti aja. Guru. Betul nggak? Kan di situ ada akhirat. Malah minta cerai. Akhirnya sudah belangsak, tambah belangsak. Dijebak oleh pikiran palsu. Karena kata yang di sini waswisu, udah tinggalin aja. Cari aja yang lebih baik. Padahal yang lebih baiknya belum ada. Betul nggak? Baru yuwaswisu, kata pikiran, baru hayalan. Padahal yang terbaik itu yang ada. Yang belum ada, apalagi baru mau nyari. Kan belum tentu dijamin lebih baik, betul nggak? Jangan-jangan ya malah ketemu lagi lebih parah, betul nggak? Karena hukum Allah mengatakan kalau kamu belum bisa menerima yang ini, kamu juga akan diberi yang sama atau lebih buruk dari itu sampai kamu bisa menerimanya. Makanya di Quran dikatakan tidak ada tempat buat lari. Rek indit kemana? Mau lari kemana? Tidak ada tempat buat lari, kata Allah, kecuali menerimanya. Makanya Allah bilang, wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah. Ternyata akhirat itu diletakkan Allah pada apa yang telah Allah anugerahkan padamu. Pada anak yang disebut nakal olehmu ada akhirat. Pada anak yang disebut baik karena nurut padamu ada akhirat. Paham sampai sini? Oke. Jadi akhirat itu apa? Masa depan. Yang menentukan masa depan siapa? Ya, masa kini. Apa sikap kita terhadap masa kini? Satu, terima semua yang Allah anugerahkan padamu saat ini apa adanya. Yakin pada kebijaksanaan Allah, yakin itu cinta kasih Allah demi masa depanmu. Titik. Selesai. Sudah bisa begitu? Udah bisa begitu belum? Jadi kalian tuh mau bisanya kapan? Ya, lanjut. Nah, ayatnya wala tansa nasibaka minad dunya. Ya.
Makanya Allah menegaskan, janganlah kamu melupakan kehidupan di dunia ini. Karena sarana untuk mencapai masa depan itu ya sekarang, mumpung kamu masih ada. Bahkan di Quran dikatakan surga dan neraka itu, bahkan langit dan bumi masih ada. Kata Quran, bukan kata saya. Surat Hud itu ya, 106, 107, 108. Baca kalau nggak percaya. Paham sampai di sini? Ih, keren gak Bapak Ibu Al-Quran? Keren. Ternyata saya baru tahu ya, akhirat itu dekat. Diletakkan oleh Allah pada apa yang Allah anugerahkan padaku. Berarti di semua yang Allah anugerahkan padaku di sini, saat ini, sekarang, itu akhirat. Jadi kalau aku ingin selamat nanti, ya sudah. Manfaatkan semuanya sekarang dengan penerimaan yang utuh. Di balik itu ada kebijaksanaan Dia, ada cinta kasih Dia. Kalau kita bisa menerima itu Bapak Ibu, tidak ada musibah. Yang ada semuanya berkah. Jadi keren hidup. Gak ada neraka. Makanya surga seluas langit dan bumi. Neraka seluas apa? Sama. Seluas langit dan bumi. Jadi ketika kita di surga, seluas langit dan bumi, gak ada neraka. Ketika di neraka, seluas langit dan bumi, gak ada surga. Tidak pernah siang dan malam itu bergerak bersama. Kalau ada malam, gak ada siang. Betul? Iya. Kalau ada siang, gak ada malam. Kan gitu aja. Ada cahaya, hilang kegelapan. Tidak pernah cahaya dan kegelapan hidup di tempat yang bersamaan, di waktu yang sama. Nah, kan terserah kita. Ya, mau berlama-lama di mana? Di surga apa di neraka? Itu pilihan pada diri kita. Nah, sekarang sadar, oh ternyata masa depanku terletak pada apa yang Allah anugerahkan padaku. Jadi semua yang Allah berikan padaku, inilah penentu masa depanku. Mau dijadikan masa depan yang baik, masa depan yang buruk, terserah aku. Nah, kita sudah percaya kan, walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, makanya Allah kasih tahu caranya, Bapak Ibu. Gimana caranya? Supaya semua yang Allah anugerahkan padaku di sini, saat ini, sekarang, itu menjadi penentu masa depanku, sehingga di masa depanku aku bisa hidup lebih baik. Bukan lebih baik dari orang lain, tetapi aku menjadi lebih baik dari versiku sendiri. Allah kasih caranya yang sangat luar biasa. Pengen tahu caranya? Caranya kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Gitu aja caranya. Ulangi. Apa katanya? Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku telah berbuat baik kepadamu. Itu aja. Jadi Bapak Ibu, berbuat baik itu harus seperti Allah berbuat baik kepada kita. Lihat saya semuanya. Allah berbuat baik kepada kita. Butuh sesuatu enggak dari kita? Enggak. Kamu berbuat baik kepada Allah, butuh sesuatu enggak dari Allah? Pengen blotot saya. Tahajud, pengen kaya. Istighfar, pengen berkelimpahan. Ya mau tahajud, tahajud aja. Sebagaimana Allah berbuat pada kamu. Allah berbuat apapun pada kamu, dasarnya cinta. Gak ada muatan apa-apa. Tapi kamu selalu saja punya muatan.